Kemudian scene berpindah ke Siblis dan Sua. Di sana Sua bilang, ini semua adalah ulah Gyunwon. Menghilangnya Direktur Jang Gyunsu dan Direktur IC Joiso serta tabrak lari Park Seroy. Apa ini kebetulan? Tapi Siblis tidak percaya bahwa itu semua adalah ulah Gyunwon. Sua pun bilang, 15 tahun lalu kasus tabrak lari, lalu 4 tahun lalu konferensi persmu saat itu membuatnya bisa melakukan hal mengerikan seperti itu. Sua pun memberikan amplop yang berisikan bukti CCTV di mana Gyunwon membawa uang menuju ke markas Ihun. Sua pun bilang, kaulah yang membuat Gyunwon seperti ini. 회장님. Siblis pun membuang gambar itu dan berkata, benar, apa yang kau katakan bisa saja benar. Kalau begitu, kita harus bersiap. Bagaimana bila nama Jangga kembali jatuh setelah ini? Kita harus atasi situasi ini dengan cara apapun dan menutupinya. Sua pun bilang, atasi situasi ini? Kurasa dengan cara ini, kau mengatasi masalah yang terjadi 15 tahun lalu. Kemudian scene berpindah ke Gyunsu dan Joiso. Di sana, Joiso terus mencoba untuk memotong tali itu hingga pagi. Dan akhirnya ia berhasil lepas dari ikatan tali itu. Setelah itu, Joiso juga berusaha melepaskan tali yang mengikat Gyunsu. Namun Gyunsu hanya bisa pesimis dengan bilang, kita tetap tak bisa keluar walau ini lepas. Joiso pun bilang, lalu apa kau mau menyerah dan mati di tempat ini? Dasar tak punya otak. Itu alasan kau tak akan bisa mengalahkan bos kami. Kau pergi ke Jangga seperti akan melakukan hal yang sangat hebat. Tapi tiap situasi sulit, kau selalu main kotor. Lihat dirimu sekarang. Aku membencimu yang begitu. Ginsu pun bilang, aku bergabung dengan Jangga bukan karena kemauanku. Kau tak tahu bagaimana aku hidup. Tak semua orang bisa seperti Seroy. Joiso pun menjawab, 있어. Nah, kembali lagi ke Sua dan si Iblis. Disinilah rencana Sua dimulai. Ia pun mengajukan surat pengunduran diri dari Jangga. Sua pun berkata, kau bilang kau memandang rendah orang yang lemah dan mudah dikendalikan. Untuk kali pertama dalam hidupku, aku memilih yang aku mau. 수락하지. 나가봐. Lalu ini, dokumen tentang korupsi Jangga yang kukumpulkan selama 10 tahun. Mulai dari saham bernama lain, pencucian uang, nepotisme, uang sogok, menggerakkan orang lain dengan ketakutan dan kekuasaan, semua itu ada batasnya. Kasus ini bukan hal yang bisa kau tutupi, Pak. Sebelum situasi memburuk, kau harus bereskan semuanya. Sua pun diusir keluar dari rumah si Iblis. Tapi sebelum itu, Sua pun mengingat percakapannya bersama ayah Seroy. Waktu itu ayah Seroy bilang, pergilah kuliah, jadilah sukses, dan kembalikan 2 kali lipat. Yang kemudian dibalas oleh Sua, ketika aku sukses nanti, akan kukembalikan 3 kali lipat. Dan Sua pun pergi. Siblis pun sangat marah dan kesal akan kejadian ini. Nah, jadi kita sudah tahu kan kalau Sua itu sangat-sangatlah baik. Bayangkan saja janji yang ia ucapkan ke ayah Seroy yang juga ia sudah anggap sebagai ayahnya sendiri. Tidak ia lupakan begitu saja. Semuanya sudah direncanakan Sua sejak pertama bergabung dengan Jangga. Ia juga diam-diam menghancurkan Jangga tanpa sepengetahuan Seroy. Terus kenapa baru sekarang Sua keluar? Nah, karena janji dia kan setelah ia sukses, lalu ia akan membalasnya. Dan kini ia merasa telah sukses karena telah membeli rumah dan mobil seperti yang dia impikan. Pokoknya Sua ini adalah orang yang paling setia kepada Seroy dan ayahnya. Namun sayang sekali, Seroy tak bisa menjadi milik Sua lagi karena Seroy telah jatuh cinta kepada Joiso. Kemudian terlihat Joiso yang melanjutkan perkataannya ke Gyunsu. Katakan suka bila suka dan katakan tidak bila tak suka. Hidup sesuai nilai dan juga prinsipmu. Kau rasa itu sulit kan? Kau buat banyak alasan hanya karena kau ingin nyaman. 너한테 그런 말 안 어울려. Kemudian Gyunsu pun merasa bersalah karena dirinya lah Seroy jadi tertabrak mobil waktu itu. Jadi dia sangat khawatir apabila terjadi apa-apa dengan Seroy.
Tapi Joiso bilang tenang saja, dia pasti selamat. Dia tak pernah sekalipun mengecewakanku. Oke, kembali ke alam bawah sadar Seroy. Di sana, ia dibawa oleh ayahnya ke sebuah jembatan. Ayah Seroy pun bilang, kita akan pergi ke tempat di mana malam-malammu tak akan terasa pahit lagi. Ayolah, kita hampir sampai. Kau hanya perlu melewati jembatan ini. Tapi tiba-tiba Seroy mengingat perkataan Joiso yang bilang, dahulu, bila ada kehidupan berikutnya, aku tak ingin dilahirkan kembali. 갑자기 그게 무슨 소리야? Karena hidup adalah hal yang sulit dilakukan. Setelah itu, ayahnya bertanya, sampai saat ini, hidupmu sangat sulit kan? Seroy pun menjawab, benar, hidupku sangat sulit. Tak akan berhenti, tak ada masalah. Aku terus berjuang dalam hidupku. Namun sebenarnya, aku 하루도 편한 날이 없었어요. merindukan ayah. Dan hidup dengan membenci seseorang sangatlah berat. Bolehkah aku memeluk ayah? Bila dilahirkan kembali, aku tetap ingin menjadi putra ayah. 그치. 다 그 녀석이 아까부터. Aku benar-benar menyayangi ayah. Seroy pun mengingat kembali lanjutan perkataan Joiso. Dulu kupikir hidup itu sangatlah sulit. Namun setelah aku bertemu denganmu, aku akhirnya memahami arti kalimat ini. Apakah kehidupan itu? Baiklah, sekali lagi. Seroy pun melepas pelukan ayahnya, kemudian berjalan mundur menjauh dari ayahnya dan bilang, kalau begitu ayah, pergilah dengan tenang. Aku tak akan pergi. Lalu Seroy mengingat Joiso lagi yang kembali bilang, apakah kehidupan itu? Baiklah, sekali lagi. Kemudian Seroy pun bilang ke ayahnya, aku ada kencan, maafkan aku tak keberatan harus melalui malam yang pahit lagi. Sebenarnya, malam-malamku sudah tidak terasa pahit lagi. Aku punya teman-teman yang membutuhkanku. Aku menantikan hari-hariku selanjutnya bersama mereka. Aku menantikan masa-masa menyenangkan itu. Walau ayah sekarang tak ada di sampingku, tapi aku akan menyimpan baik-baik rasa rinduku pada ayah di dalam hatiku. Aku akan hidup seperti itu. Kemudian ayah Seroy pun tersenyum dan bilang, itu dia Seroy, itulah kehidupan. Selama kau hidup, kau bisa melewati apapun. Sungguh, kau memang putra yang sangat ayah banggakan. Teruslah hidup seperti itu, putraku. Ayahnya pun pergi melewati jembatan itu sendirian. Setelah itu, di rumah sakit, Seroy pun tersadar. Namun, Seroy langsung menangis terseduh-seduh. Sua dan Choi berusaha menenangkannya, namun Seroy menangis semakin keras. Di dalam hati, Choi pun berkata, Seroy menangis terseduh-seduh. Selama beberapa waktu, air mata pertama yang kulihat darinya, dan aku sama sekali tak tahu arti dari air mata itu. Aku tak tahu artinya, tapi entah kenapa aku lega melihatnya. Kemudian scene berganti ke si iblis. Di sana ia ditelepon oleh Gyunwon. Gyunwon bilang tak usah khawatir dengan Junsu. Jangga yang lebih berharga dari hidup ayah sendiri, bukankah dia yang menjadi penerusnya? Aku takkan sakiti dia. Apa mungkin aku waras? Apa ayah tahu ini? Aku hanya ingin menjadi putra yang ayah banggakan. Sejak kapan timbul masalah? Hari pertama aku bertemu Pak Seroy? Atau saat aku melakukan tabrak lari? Seroy adalah ayam ini. Ayah ingat hari aku mematahkan leher ayam itu. Aku berhasil menghadapi semua berkat hari itu. Pak Seroy adalah ayam. Tak perlu merasa bersalah ketika makan ayam atau babi. Dengan begitu, aku bertahan. Namun, aku sebenarnya terus merasa takut. Namun, aku kini tak merasa begitu. Aku benar-benar memahami perkataan ayah. Ini semua berkat ayah. Aku sudah muak dengan semuanya. Hanya karena binatang itu, ayah membuang putramu sendiri.
Pak Seroy, akan kuakhiri semuanya. Aku juga anak brengsek itu. Aku sekarang berada di gudang kosong di daerah Pajin. Sudah kukatakan kan, ini semua berkat ayah. Jadi, hanya ayah yang bisa menghentikanku. Ini semua ada di tangan ayah. Bila ayah ingin menghentikan aku, ayah bisa saja buang aku kembali seperti waktu itu. Aku tutup teleponnya. Nah, kini si iblis hanya dapat diam dan bingung bagaimana cara menghentikan Junwon. Setelah itu, Junwon pun mengecek keberadaan Joiso dan Junsu. Namun, ia tak melihat Junsu di kursinya. Junwon pun langsung masuk ke ruangan itu. Tapi tiba-tiba, ia dihantam balok oleh Junsu. Namun, Junwon masih tetap sadarkan diri. Joiso pun memutuskan untuk membunuh Junwon agar tidak ada lagi orang yang mengganggu Seroy. Tapi untung saja Gyunsu mengingatkannya dengan bilang, apakah mungkin Seroy senang apabila kau membunuh seseorang? Joiso pun tidak jadi melakukan hal itu. Kemudian mereka berdua pun berusaha untuk kabur, namun Junwon bangkit dan mengejar mereka. Di sisi lain, Seroy berusaha untuk keluar dari rumah sakit, tapi Sua melarangnya karena ia baru saja sadarkan diri. Namun Seroy terus memaksakan dirinya untuk pergi. 너 지금 죽으러 가는 거라고. Sua pun memohon kepada Seroy dengan memegang tangannya. Tapi Seroy langsung berkata, kau pernah tanya padaku kan? Aku suka Joiso atau tidak? Iya, aku menyukainya. Sua pun melepaskan tangannya dan bilang, dasar bodoh, semua orang sudah tahu itu selain dirimu. Tetap saja tidak boleh, kau tak boleh pergi. Seroy pun berkata, apa aku pergi untuk mati? Tidak, aku pergi agar aku hidup. Aku takut bila sesuatu yang buruk terjadi pada Joiso. Aku bisa benar-benar hancur. Seroy pun melepaskan tangan Sua dan ia pun pergi bersama Choi. Sekarang Sua benar-benar menangis karena ia sudah tahu bahwa cintanya selama 15 tahun kini bertepuk sebelah tangan. Di sisi lain, Ginsu dan Joiso terus berlari dan mencari jalan keluar. Joiso yang masih sakit tentu tak punya banyak tenaga. Kemudian tiba-tiba datang mobil menghampiri Joiso. Scene kembali ke Seroy dan Choi. Choi merasa sangat khawatir dengan Seroy, tapi Seroy terus meyakinkan Choi bahwa ia harus menyelamatkan Joiso dan Ginsu. Meskipun itu adalah tindakan yang sangat berbahaya dan bisa saja mereka akan mati. Kemudian Seroy membaca pesan Junwon yang berisi, ayahku tahu keberadaanku sekarang. Kembali ke Joiso. Nah, ternyata mobil yang menghampiri mereka adalah mobil milik Hee-hun. Kemudian mereka semua pun mengepung Joiso dan Ginsu agar tidak kabur. Kemudian Junwon pun bilang, ayo kita bunuh Joiso dahulu. Kembali ke Seroy. Nah, ternyata ia datang ke rumah si iblis. Ia pun bertanya di mana Yang Junwon. Dia mengirim pesan padaku, bilang kau tahu lokasinya saat ini. Bila kau pura-pura tak tahu, aku akan laporkan ini ke polisi. Jangga harus dilindungi. Di dalam hati, si iblis berkata, jangga yang kubuat agar keluargaku tak kelaparan, juga bisa hidup berkecukupan. Untuk apa sebenarnya hidupku ini? Sejak kapan timbul masalah? Setelah kupikirkan lagi, ternyata ini semua karena kau. Sudah lebih dari 10 tahun, walau waktu telah lama berlalu, si brengsek ini belum berubah. Si iblis pun berkata ke Seroy, aku sudah putuskan beberapa waktu lalu, namun ternyata itu hal yang sangat sulit terjadi. Apakah kau bisa berlutut untukku? Di dalam hati Seroy berkata, ada hal yang tak mungkin terjadi, hal yang melebihi kematian. Itu adalah saat aku harus berlutut di hadapan Jang Dehi. Namun, pada saat ini, walau aku harus melakukan ini 1000 atau 10.000 kali, ini adalah hal yang sangat mudah. Dan episode 15 pun selesai.
Oke guys, kalau kalian penasaran dengan ending dari drama Korea ini, kalian bisa pantau terus channel ini. Tapi, kalian jangan komen-komen bahasa kasar dong. Karena aku cuma ngupload ulang video yang kena copyright. Kalian komen-komennya kasar-kasar. Oke, ditunggu ya episode 16-nya. Saya bakalan kerjain secepatnya, tenang aja guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.